Halo Sobat Menara, kembali lagi di Menara Podcast dengan saya Gea. Dan hari ini kita akan membahas topik yang spesial, tentunya dengan peranan vital Distrik Navigasi Tanjung Perak sebagai penjaga keselamatan pelayaran. Dan saat ini sudah bersama saya tamu spesial, kira-kira siapa? Kita langsung saja undang. Baik, jadi selamat datang Pak Parno selaku Kepala Seksi Armada pada Distrik Navigasi Tanjung Perak, dan juga Mas Sony selaku penguji alat keselamatan pelayaran. Baik, gimana kabar hari ini Bapak, Mas? Alhamdulillah. Luar biasa sehat. Senang sekali kita bisa berada di sini ya Pak ya, bersama Sobat Menara yang ada di rumah. Dan hari ini topiknya spesial karena mungkin Sobat Menara di rumah ini nggak banyak tahu. Ternyata kalau di Distrik Navigasi Tanjung Perak ini juga ada perbengkelan atau kita bisa sebutnya armada. Betul ya Pak ya? Baik, kalau boleh dibilang armada ini ternyata juga punya peranan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, khususnya dalam menjaga keandalan sarana bantu navigasi pelayaran. Tentunya kalau boleh kita tahu nih, biasanya kan kalau kita punya sesuatu itu harus dirawat dan dijaga. Nah, mungkin perbengkelan armada ini tentunya lebih ke perawatan dan juga menjaga keandalan alat-alat atau mungkin hal-hal yang bisa mensupport SPNP itu sendiri. Baik, Sobat Menara, menarik sekali. Kita bisa tahu bahwasanya di dunia armada atau perbengkelan ini ya Pak ya, kita bisa tahu bahwasanya bengkel atau armada ini punya peranan vital. Nah, peranan vital itu sendiri ini seperti apa Bapak, izin? Terima kasih Mbak Gia atas pertanyaannya ya. Siap. Jadi terus terang saja, perbengkelan di navigasi, itu memang sangat vital ya. Nah, perbengkelan itu sendiri ya, armada dan perbengkelan, itu di bawah bidang ya, di bawah bidang SDNP dan armada ya. Nah, tugas dan fungsi daripada perbengkelan itu apa? Tugas dan fungsi perbengkelan tentunya di navigasi ini yaitu mengenai perawatan ya, terutama menyangkut sarana bantu Navigasi. sarana bantu navigasi pelayaran ya, agar sarana bantu navigasi itu tetap baik dan tetap ideal ya, seperti menara suar, pelampung suar, dan rambu. Nah, seperti itu ya. Nah, juga di perbengkelan ini juga membangun atau membuat komponen-komponen yang mendukung sarana bantu navigasi itu sendiri. Nah, seperti ya, mengenai sinker ya, plate struktur dan gitu. Nah, juga perbengkelan itu juga menyediakan daya kelistrikannya, karena terus terang saja di perbengkelan atau di navigasi itu sendiri banyak alat-alat besar yang membutuhkan sumber daya listrik. Maka dari itu kami selalu siap di perbengkelan ini menyediakan daripada daya kelistrikan tersebut ya, termasuk perbengkelan tugasnya juga ini memindahkan barang-barang berat ya, barang-barang berat seperti sinker, seperti rantai dan pelampung. Nah, itu juga memindahkan, itu tugas daripada kami ya, di perbengkelan. Juga tidak kalah pentingnya itu juga perawatan di armada atau di kapal ya, perawatan mengenai kapal navigasi. Nah, agar kapal tersebut tetap layak. Nah, untuk berlayar, karena apa? Kapal kita ini dibutuhkan sewaktu-waktu, harus siap kan gitu, kapanpun itu. Makanya di sini perbengkelan itu harus aktif di dalam melaksanakan pekerjaan ya, termasuk perawatan tersebut. Itulah tugas daripada perbengkelan tersebut. Tujuannya apa? Nah, tujuannya yaitu agar tetap rambu-rambu ya, itu tetap dalam keadaan bagus dan ideal kan gitu. Nah, yang kedua tujuannya agar ya mempermudah nakoda di dalam menentukan posisi kapal tersebut.
agar kapal tersebut tidak terjadi mara bahaya atau bahkan terjadi kecelakaan. Jangan sampai itu terjadi. Betul. Nah, makanya di sini sangat pentinglah peran daripada perbengkelan itu tersebut bagi navigasi. Nah, juga termasuk di situ memudahkan atau mengerahkan nakoda ya dalam segi berlayar, agar kapal ini sampai dengan tujuan dengan selamat. Nah, makanya disitulah sangat penting daripada peran perbengkelan tersebut, gitu. Mungkin itu ya. Baik, siap Bapak Kasih. Menarik sekali ya Sobat Menara. Jadi ternyata di balik sarana bantu navigasi pelayaran itu sendiri juga ada peranan armada atau perbengkelan yang juga turut support untuk menjaga keandalan itu sendiri. Menarik sekali nih Sobat Menara. Kalau boleh dibilang sekarang nih kita kan sudah berada di akhir dari tahun 2025, betul ya? Nah, tentunya sebentar lagi kita akan berpindah menyambut tahun baru tahun 2026. Biasanya kalau ada tahun baru ini kan resolusi baru ya Pak. Biasanya ada terobosan baru juga ya Pak ya. Baik, kalau dari armada atau perbengkelan ini apakah ada terobosan baru Pak? Kemudian kalau memang ada itu seperti apa Bapak izin? Terima kasih Mbak ya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan sangat bagus sekali supaya ini juga masyarakat awam bisa mengetahui bahwa di navigasi ini juga ada rencana baru ya mengenai pengadaan mesin roket. Nah, terus terang aja di tahun 2025-2026 ini ada beberapa terobosan terutama perbengkelan ya mengadakan mesin roket. Ya, nah manfaat dari mesin roket itu sendiri itu nanti kami akan gunakan untuk membuat buoy. Kenapa? Alat tersebut itu akan dipergunakan untuk menggulung daripada plat-plat baja, ya plat-plat baja menjadi silinder, ya. Maka dari itu nanti rencana ke depan itu untuk pelampung, nah itu nanti akan buat sendiri. Di mana di sini akan ada suatu penghematan anggaran yang cukup besar. Jadi nanti kita tidak ada suatu ketergantungan terhadap pihak ketiga. Jadi bisa memproduksi sendiri. Dan ini sangat bagus dan mohon doanya dari semua masyarakat dan teman-teman ini bisa tercapai. Seperti itu ya. Baik, berarti kalau boleh tahu nih Bapak, berarti bentuknya itu seperti gulungan begitu ya Pak ya? Roket itu sendiri. Kalau roletnya bentuknya ya mesin penggulung ya. Oh siap. Itu mesin penggulung. Iya, itu mesin itu untuk menggulung plat-plat ya, luar biasa. Tentunya ini akan membuat lebih ekonomis dan membantu pekerjaan supaya lebih efisien lagi. Nah sekarang dia mau geser ke Mas Sony. Baik, Mas Sony mendengar akan ada terobosan baru nih Mas Robert gitu ya. Menurut Mas Sony ini seperti apa sebagai tim dari Pak Parno dalam melakukan pekerjaan sehari-hari? Dengan terobosan ini nantinya akan seperti apa, dan kiranya saat ini sebelum adanya romplet apakah ada alat lainnya yang juga otomatis membantu kemudian dengan adanya romplet ini bisa lebih terupgrade, itu seperti apa nih Mas? Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi untuk pengadaan mesin romplet ini memang hal baru bagi kami teknisi IL khususnya ya. Karena sebelumnya kita hanya melaksanakan perawatan pembersihan tentang badan pelampung suara. Jadi dengan pengadaan mesin roket ini mungkin kita bisa bikin sendiri dan lebih tepatnya itu memudahkan kita untuk melaksanakan pekerjaan. Karena mesin roket ini kan sistemnya mungkin otomatis ya. Saya juga kurang paham tentang mesin roket ini dan mungkin harapan saya ke depannya untuk adanya pelatihan. Baik, luar biasa Mas Sony, terima kasih. Nah tadi Mas Sony bakal di akhir adanya pelatihan nih ya. Baik, tentunya harapan ini nanti akan diterima dengan Pak Pangdro tentunya sebagai kasih kepala seksi itu sendiri ya Pak ya, terkait pengembangan sumber daya manusia itu sendiri khususnya dalam pengadaan alat rollplate ini. Baik, nah terkait pengembangan sumber daya manusia itu sendiri seperti apa nih Pak? Tentunya kan sudah mengadakan peralatan yang baru. Nah, tentunya untuk penyesuaian pastinya akan ada pelatihan-pelatihan ya Pak ya. Nah, itu seperti apa nih Pak?
Terima kasih Mbak Gia. Terus terang saja di dalam pengembangan kompetensi ya ini karena ini merupakan alat baru, tentunya kami juga perlu belajar semua untuk memahami ini. Terus terang saja kami sudah berusaha ya berkoordinasi dengan seksi lain atau sub lain ya tentang peningkatan SDM tersebut. Bahkan terus terang saja kami sudah pernah mengirim anggota ya ke Disnap Tanjung Priok untuk melakukan studi banding atau pembelajaran ya mengenai rollplate. Karena Tanjung Priok itu sudah mempunyai mesin tersebut terlebih dahulu. Nah, kalau kita ini baru merencanakan kan gitu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mesin juga bisa realisasi, mohon doanya saja. Dan terus terang saja di dalam pengoperasian rollplate ini juga membutuhkan tenaga ahli yang banyak ya, bidang-bidangnya banyak ya. Jadi ya di situ ada bagian mungkin menganalisa mengenai alat bahan, terus habis itu menggambar mengenai bui yang diinginkan atau pelampung yang diinginkan itu seperti apa. Nah, untuk SDM kami harus memahami itu sehingga produksinya nanti bisa sesuai dengan keinginan dan bisa lancar. Jangan sampai kita sudah mengadakan mesin rollplate ini mahal-mahal, nah kami tidak bisa menggunakan. Makanya itu setiap ada kesempatan untuk peningkatan kompetensi itu kami akan berusaha untuk mengirim dan untuk melakukan diklat-diklat tersebut. Mungkin demikian mengenai SDN-nya, Mbak. Luar biasa sekali Sobat Menara ya. Kita sudah dengar dari tadi ada efisiensi operasional, kemudian juga peningkatan kompetensi SDM terkait pengadaan rollplate yang telah menjadi katalisator atau mungkin pengembangan ya kinerja dari inovasi distrik navigasi Tanjung Perak itu sendiri. Nah, kepada Pak Kasih, Pak Parno, Ya. Harapan terbesarnya seperti apa nih Pak, khususnya terkait kinerja di bidang armada atau bengkel itu sendiri? Harapan kami ya, terutama dengan adanya mesin baru ini ya, dapat meningkatkan kinerja kita. Juga teman-teman lebih semangat di lapangan karena dengan adanya dukungan mesin tersebut itu memudahkan kita untuk bekerja ya. Maka dari itu saya berharap semua bekerja sama dengan baik ya agar apa yang diinginkan kita semua ya terutama navigasi di Pasar Tanjung Perak ini bisa tercapai dengan baik. Mungkin harapan kami seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Parno. Harapan kami tadi menutup perjumpaan kita pada podcast hari ini. Sayang sekali, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak begitu ya Pak. Ya. Tapi kita akan ada episode-episode berikutnya Sobat Menara, jadi jangan khawatir. Nah, baik Sobat Menara, menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Parno, Pak Mas Sony sudah berkenan bersama Sobat Menara yang ada di sini untuk share sedikit tentang armada gitu ya. Next kita akan kulik lebih dalam lagi seperti apa bengkel dan armada itu. Tentunya terima kasih banyak buat Sobat Menara. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe YouTube channel kami dan juga sosial media kami. Baik, terima kasih. Distrik Navigasi Tanjung Perak, siap-siap laksanakan. One is the loneliest number that you'll ever do.